Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelum itu, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang Tuhan Yesus percayakan. Kami mau membuka hati kami Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini saya memberi judul Bersemangat di tengah kesulitan COVID-19. Saudara tentu sudah tahu bahwa kita berada di tengah-tengah COVID-19 ini, tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi bersemangat itu penting. Bersemangat di tengah kesulitan itu tidak mudah, saudara. Tetapi orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mau menyerah untuk keadaan apapun. Kita tidak mau menyerah saat keadaan apapun, saudara. Orang yang bersemangat adalah orang yang optimis. Percaya jika bersama Allah akan mampu menghadapi setiap kesukaran. Orang yang bersemangat adalah orang yang memiliki iman, tetapi tetap percaya firman Tuhan itu berkuasa. Amin, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Ada faktor orang bisa tidak bersemangat. Banyak, saudara. Kegagalan, kekecewaan, kekurangan atau saat miskin, kelelahan jasmani, kesepian, dan masih banyak lain lagi, saudara. Dan yang kedua, bagaimana sih untuk kita bisa tetap bersemangat di tengah-tengah kesulitan COVID-19 ini? Semuanya serba terbatas, saudara. Ketika berdagang pun terbatas. Sekolah pun juga terbatas. Hanya bisa online. Tapi kita mau tetap semangat. Apa sih, faktor apa yang membuat kita bisa tetap bersemangat? Yang pertama, yaitu keberanian untuk mengambil resiko. Orang yang bersemangat, saudara, tentu punya keberanian untuk mengambil sebuah resiko. Tidak takut apapun nanti resikonya, tidak gentar, mempunyai ketetapan hati. Contoh keberanian di dalam firman Tuhan, yaitu 3 pemuda. Seringkali saya menyebutkannya SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka bertiga berada di pembuangan, mereka tidak lemah, tetapi mereka tetap semangat. Ketika raja membuat sebuah patung dan seluruhnya harus menyembah patung, ketiga pemuda ini tetap memiliki iman kepada Tuhan, tidak mau menyembah patung itu. Dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Mereka bertiga tahu resikonya ketika dia tetap imannya kepada Tuhan. Jadi ini merupakan satu keberanian untuk mengambil resiko. Di hati mereka itu tetap bersemangat. Itu salah satu faktor keberanian untuk ambil resiko. Dengan keberanian mereka,
Walaupun mereka katakan sekalipun Tuhan tidak menolong, mereka tetap menyembah Tuhan dan mereka siap untuk menanggung resikonya, saudara. Yaitu apa, saudara, resikonya? Dimasukkan ke dalam dapur api. Mereka akan terbakar dan mati. Dan mereka, puji Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan membela. Ada pembelaan, ada pertolongan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Mereka selamat, tidak terbakar, bahkan bau hangus pun tidak. Itu satu pembelaan, pertolongan yang sangat luar biasa sekali yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita berani bertindak dengan iman, seperti mereka bertiga itu berani bertindak dengan iman, maka Allah akan menolong dan akan membela. Tuhan memberi kekuatan agar kita tetap semangat, saudara. Puji Tuhan. Dan yang kedua, yaitu sikap kita adalah sikap tidak mau menyerah. Ya. Salah satu contoh yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya yakin dan percaya perempuan ini sudah berusaha ke tabib manapun yang bagus, yang pinter, tetapi belum kunjung sembuh dan dia tidak putus asa, tetap semangat. Bahkan ketika mendengar bahwa Yesus ada, Yesus lewat di jalan itu, dia cepat-cepat, walaupun dalam keadaan lemah, dia mendesak di tengah-tengah kerumunan dan dia mempunyai iman, asal ku jamah ujung jumbainya pasti aku akan sembuh. Melalui semangatnya dia sembuh, melalui imannya dia sembuh. Karena dia punya satu tujuan, ingin sembuh, dan dia punya semangat. Ketika semangat lemah, saudara, jangan menyerah. Mungkin saat ini ada yang semangatnya menurun, lemah, tapi kita jangan menyerah. Ya. Cari Tuhan dengan berdoa, bahkan membangun atmosfer, ya. Beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saudara. Pasti ada kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan pasti akan memberikan semangat yang baru, saudara. Ketika sikap kita tidak mau menyerah dan kita mau membangun atmosfer kita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang teguh. Iman yang teguh itu diperlukan sekali, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kesulitan COVID-19 ini. Kita perlu sekali, jangan sampai iman kita itu goyah. Kita akan melihat yaitu Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dalam melayani, dia memiliki iman yang teguh, imannya kuat, sehingga tetap bersemangat walaupun di tengah-tengah kesulitan. Saat Rasul Paulus melayani Tuhan, itu tidak mudah. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami penderitaan, mengalami aniaya, dimasukkan ke dalam penjara tanpa salah. Dia harus alami ini, tetapi Rasul Paulus tetap semangat. Rasul Paulus boleh menjadi teladan buat kita semua, saudara. Dan yang keempat, kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Ini sangat penting sekali, saudara, karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Minta Roh Kudus untuk memenuhi di dalam kehidupan kita. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu, tetapi kekuatan yang daripada Roh Kudus itulah yang akan memampukan. Roma 12 ayat 11 itu dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat itu merupakan jalan untuk memperoleh apa yang kita perlukan. Sekali lagi saya katakan, semangat itu merupakan jalan untuk memperoleh apa yang kita perlukan.
Dan sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bersemangat, maka Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami boleh bangga ya Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana Engkau mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus yang boleh memampukan kami di tengah-tengah kesulitan COVID-19 ini ya Tuhan yang belum berakhir. Engkau memberikan semangat ya Tuhan, Engkau memberikan iman yang teguh bagi kami, sehingga kami tidak lemah, kami tidak jatuh ya Tuhan, kami tetap semangat. Kami mau membangun atmosfer ya Tuhan di dalam memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, bahkan membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.